Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2C dari Blum Blum Sub dan Merchant Twister dengan anggota saya sendiri dan Reza Rizky dan Natalia Devi. Set satu itu Blum Blum Sub. Blum Blum Sub merupakan CSPRNG yang dirancang dengan dasar teori bilangan. Maka akan dijelaskan dasar teori bilangan CSPRNG Blum Blum Sub. Baik, pengertiannya itu Blum Blum Sub atau BBS merupakan suatu pseudo-random number generator yang diajukan pada tahun 1986 oleh Leonard Bloom, Manuel Bloom, dan Michael Sub. BBS sendiri memiliki bentuk bersamaan yaitu xn plus 1 sama dengan xn kuadrat mod m. Dengan m merupakan hasil dari perkalian dua buah bilangan prima besar P dan Q, serta outputnya dalam list signifikan bit atau bisa disingkat LSB dari xn, di mana hal yang sama sebagai parity dari xn. Berikut adalah langkah-langkah algoritma dari BBS. Langkah pertama itu pilih dua bilangan prima P dan Q, di mana P dan Q keduanya kongruen terhadap 3 modulo 4. Bentuk persamaannya seperti ini. P modulo P kongruen 3 mod 4 dan Q kongruen 3 mod 4. Yang kedua, hasilkan bilangan bulat Bloom n dengan menghitung n sama dengan P dikali Q. Langkah yang ketiga itu pilih lagi sebuah bilangan acak S sebagai umpan. Bilangan yang dipilih harus memenuhi kriteria A, di mana S besar sama dengan 2 dan kecil dari N. Dan langkah yang kedua yaitu S dan N adalah relatif prima. Langkah yang keempat yaitu hitung nilai XO sama dengan S kuadrat mod N. Yang kelima, X ke 0 ya. Ya Pak, maaf Pak. Oke, S kuadrat mod N terus Ya. Diulangi, yang keempat itu hitung nilai X ke 0 sama dengan S kuadrat mod N. Yang kelima, hasilkan bilangan bit acak dengan cara A, hitung X ke I sama dengan X I dikurang 1 kuadrat mod N. Dan yang cara B, hasilkan Z ke I sama dengan bit-bit yang diambil dari X ke I. Bit yang diambil bisa merupakan LSB atau least significant bit atau hanya 1 bit atau sebanyak J bit, di mana J tidak melebihi log 2 atau log 2n. Bilangan bit acak dapat digunakan langsung atau diformat dengan aturan tertentu sedemikian hingga menjadi bilangan bulat. basis 2 ya. Log basis 2. Ya, jadi bukan log 2 tapi log basis 2 ya. Iya, Next ya. Dasar teori bilangan. Di sini memiliki dua. Yang pertama itu Chinese-Riemann Theorem atau CRT, biasa disebut teorema sisa Cina, yang menyebutkan bahwa jika N1, N2 sampai dengan NK bilangan asli yang sepasang saling relatif prima. Artinya NI dan NJ relatif prima untuk sembarangan I, J, di mana I tidak sama dengan J, dan A1, A2 sampai dengan AK sembarangan. Bilangan-bilangan asli, maka ada bilangan bulat X yang memenuhi. Konsep yang kedua itu konsep sisa kuadratik dan simbol Legendre. Kita definisikan untuk sembarangan bilangan bulat N. Kita definisikan ZKN sama dengan 1, 2, sampai dengan N kurang 1. Suatu bilangan N disebut sisa kuadratik jika modulo N DI modulo N bilangan B A elemen Z. Ada elemen ZKN yang memenuhi persamaan kongruensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Natalia Devi. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang pembahasan Bloom-Bloom Shop-nya. Dengan demikian, jika P bilangan prima ganjil,
maka nilai mutlak dari QRP sama dengan nilai mutlak UNRP. Sama dengan dalam kurung P-1 dibagi 2. Buktinya, misalkan G adalah generator dari ZP dengan menggunakan bukti pada teorema sebelumnya. Elemen Z ke P jika dan hanya jika T elemen kurung perawal 0, 1, 2 hingga P-2 genap. Dan ini ada sebanyak buka kurung P-1 tutup kurung dibagi 2. Sifat lain dari legendary symbol adalah jika P bilangan prima ganjil dan A, B elemen Z ke P, maka dalam kurung A dibagi N dikali B dibagi N sama dengan dalam kurung AB dibagi N dikali A dibagi P dikali buka kurung B dibagi P sama dengan buka kurung AB dibagi P. Hal ini merupakan akibat dari identitas berikut. A pangkat P sama dengan, maaf Pak, saya ulangin. A pangkat P dikurang 1/2 dikali B pangkat P dikurang 1/2 sama dengan buka kurung AB pangkat P-1/2 modulo P. Sekarang kita definisikan Jacobi simbol yang sama dengan legendary simbol, tetapi untuk modulo bilangan komposit. Lanjut tentang perancangan algoritma Bloom-Bloom-Shap. Pemilihan bilangan prima P dan Q agar kongruen 3 modulo 4 karena bilangan prima tersebut termasuk bilangan prima Bloom memiliki beberapa sifat yang diperlukan agar bilangan acak yang dibangkitkan sulit diprediksi. Sifat-sifat tersebut telah dijelaskan pada teorema-teorema sebelumnya dan akan dijelaskan aspek keamanannya pada bagian berikutnya. Sedangkan bilangan prima yang kongruen 1 modulo 4 telah diuji dan tidak memenuhi syarat-syarat CSPRNG. Kondisi Bloom-Bloom-Shap. Jadi untuk nilai N yang kecil, maka CSPRNG Bloom-Bloom-Shap dikatakan tidak aman. Karena jika penyerang sudah mengetahui pola periodenya, maka tidak akan sulit untuk menebak bit yang dibangkitkan berikutnya. Sebenarnya, untuk N besar sekalipun, jika pemilihan S tidak bagus, maka bisa terjadi periodenya kecil. Jika ini terjadi, penyerang juga bisa mengetahui barisan bit-bit yang dibangkitkan berikutnya. Oke, bagus. Keamanan CSPRNG Bloom-Bloom-Shap. Keamanan CSPRNG BBS untuk kriptografi terjamin karena asumsi pada sebuah persoalan teori bilangan yang disebut quadratic residuosity problem. Sedangkan keamanan CSPRNG Bloom-Bloom-Shap didasarkan pada asumsi berikut. Misalkan T adalah bagian asli, dan N perkalian 2 buah bilangan prima ganjil berbeda. A dalam kurung N, X adalah penyelesaian untuk quadratic residuosity problem, dan S sama dengan nilai mutlak dari log pangkat N adalah panjang N dalam basis 2. Selanjutnya, materi Mersener Twister akan dijelaskan oleh Reza Rizky. Silakan Reza. Terima kasih. Next. Pengertian dari Mersener Twister merupakan algoritma pembangkit bilangan yang acak, bilangan yang acak yang dikembangkan pada tahun 1997 oleh Makoto Matsumo dan Takuji Nishimura. Algoritma ini diciptakan untuk menutup kekurangan-kekurangan yang sering terjadi pada PRNC yang lama. Mersener Twister merupakan algoritma PRNC pertama yang dapat membangkitkan integer yang berkualitas dalam waktu yang singkat.
Selama beberapa tahun, Mersenne Twister menjadi algoritma PRNG yang paling sering digunakan dalam berbagai jenis aplikasi seperti Microsoft Excel, R, Ruby, PHP, Python, dan lain-lain. Algoritma Mersenne Twister ini sering juga disebut MT19937 yang didasarkan oleh Mersenne Prime. Dasar teori Mersenne Twister yaitu ada 3 fungsi berbeda untuk membuat angka acak di PHP. Semua dari mereka akan menerima nilai minimum dan maksimum yang mungkin untuk angka acak dan menghasilkan angka acak untuk Anda. Ini adalah run $min, $max, mt run, buka kurung $min, $max, tutup kurung, dan random integer $min, $max. Dengan run, nilai minimum dan maksimum dari integer yang kita buat dapat membuat nilai palsu antara 0 nilai yang dikembalikan dengan get run max. Sebelum PHP 1.0, fungsi ini sekitar 4 kali lebih lambat daripada mt_run. Namun mulai dari PHP 7.1.0 telah dibuat alias mt_run, buka kurung, tutup kurung. Tidak seperti mt_run, kita tidak dapat mengatur nilai max menjadi rendah dari min tanpa menyebabkan kesalahan. Lalu kemudian ada contoh soal. Misalkan kita memilih P sama dengan 11351 dan Q sama dengan 11987, sehingga N sama dengan P kali Q sama dengan 136064437. Lalu kita pilih S sama dengan 803331757 dan C sama dengan 4. Dalam artian C tidak melebihi dari log basis 2. Dalam kurung log basis 2 adalah 136064437 tutup kurung sama dengan 4 kali 755. Lalu kita hitung XO-nya sama dengan 803317757 kuadrat modulo 136064437 sama dengan 131273711. Barisan bit acak kita hasilkan sebagai berikut. X1 sama dengan X0 kuadrat modulo N sama dengan 131273711 kuadrat modulo 136064437 sama dengan 4797112. Lalu Z1 4799112 sama dengan 8, buka kurung modulo 2 pangkat 4, tutup kurung yakni 1000 basis 2. 4 bit LSB dari 474971112. Lalu X2-nya sama dengan X1 kuadrat mod N 4797112 kuadrat modulo 136064437 sama dengan 6999314. Dan 1 sama dengan 6999314 sama dengan modulo 8 modulo 2 pangkat 4 sama dengan 1000 basis 2. Ini contoh yang belum sub kan ya, bukan yang MT, Mersenne Twister. Iya, Pak. Oke ya. Next, terus. Lalu 4 bit LSB dari 699993144. Lalu X3-nya sama dengan X2 kuadrat modulo N sama dengan 699993144 kuadrat modulo 136044437 sama dengan 138100821. Lalu Z1 sama dengan 138100821 sama dengan 5 modulo 2 pangkat 4 sama dengan 0101 basis 2. Kongruen 5 modulo 2 ya. Kongruen 5 modulo 2 pangkat 4 sama dengan 0101 basis 2.
Lalu ada contoh berikutnya, yakni misalkan kita memilih P sama dengan 11 dan Q sama dengan 15, sehingga N sama dengan PQ sama dengan 165, N lalu dikali ya N sama dengan P kali Q, oh terus ya, P kali Q sama dengan 165, lalu kita pilih S sama dengan 3 dan kita hitung X0 sama dengan 3 kuadrat modulo 165 sama dengan 9. Barisan bit acak kita hasilkan sebagai berikut, yakni X1 adalah X0 kuadrat modulo N sama dengan 9 kuadrat modulo 165 dengan 81. Di sini Z1-nya sama dengan 1 karena 81 termasuk angka ganjil dan bit LSB-nya pasti 1. oke, bagus. X2 sama dengan X1 kuadrat modulo N sama dengan 81 kuadrat modulo 165 sama dengan 126. Jadi Z2 sama dengan 0. Karena 126 sama dengan genap, bit LSB-nya pasti 0. X3 yaitu X2 kuadrat modulo N sama dengan 126 kuadrat modulo 165 sama dengan 36. Z1-nya sama dengan 0. X4 sama dengan X3 kuadrat modulo N sama dengan 36 kuadrat modulo 165 sama dengan 141. Z1-nya hasilnya 0. X5 sama dengan X4 kuadrat modulo N sama dengan 141 kuadrat modulo 165 sama dengan 81 jadi Z1. Lalu Z1-nya sama dengan 1. Karena X5 sama dengan X1, maka barisan ini akan berulang kembali setelah panjangnya 4. Dan barisan bit acak yang dihasilkan adalah 1000100011000. Baiklah, apakah Bapak ada saran Ya. atau masukan? Mungkin teman-teman yang lain, contoh yang belum ada itu ini untuk algoritma Martian Twister-nya ya sebenarnya kurang begitu dieksplor. Kalau untuk BBS saya sangat salut ya. Teman-teman mengkaji sangat benar-benar mengkaji ya. Dan memang seperti itu ya. Contohnya pun ada 2. Di situ kita mencari LSB ya, least significant bit atau bit yang paling terakhir ya. Ya, bit paling terakhir itu dikumpulkan lalu disusun ya per mau berapa misalkan per 4 bit atau per 8 bit ya atau mungkin per berapa bit seperti itu ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain ingin menambahkan, mengomentari atau ada pertanyaan? Fajra sudah siap untuk merespon. Oke, kalau tidak ada silakan ya Fajra bisa diakhiri. Ya, terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan di sana juga kalau teman-teman pengen tahu lebih di sana ada itu linknya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.